Maaf sebelumnya, aku ingin mewawancarai Kakaknya bertiga. Bagaimana sih metode pembelajaran agama Islam diterapkan yang di IPB ini? Oke, aku izin jawab. Kalau misalnya dari metode pembelajaran agama Islam sendiri, di IPB itu ada kuliah, ada responsi. Jadi responsi itu sesi lebih mendalam. Kalau misalnya kuliah itu kan materi ya, namanya kuliah. Jadi itu fokus ke pembelajaran bab-bab yang ada di kurikulum. Tapi kalau misalnya untuk responsi itu lebih ke kayak dakwah, terus kayak tugas, terus kayak tanya jawab yang lebih mendalam sama kakak asistensi. Kakak asistensi itu cutting di atas kita yang memang dia bertugas asistensi buat membimbing dan menemani kita belajar di PAI ini. Terus kalau misalnya responsi juga di IPB itu harus di masjid biar kita bisa mengunjungi masjid karena masjid itu kan nggak semuanya dekat dari masjid kan gedung-gedungnya kayak gitu. Aku boleh nambahin. Boleh. Ya, selain itu kalau di sesi responsi, habis selesai sesi responsi kita ngisi AMY sama ngisi kuis. Kalau kuis itu materi yang kuliah ya, yang dibahas di kuliah sama yang dibahas di responsi itu nanti ada lagi kuisnya dalam bentuk soal-soal itu biasanya antara 10 atau 20 soal. Nah, kalau untuk AMY itu amalan yaumiyah. Kalau amalan yaumiyah itu kayak seminggu itu kita sholat tepat waktunya berapa kali, sodako berapa kali, tilawah juga kayak gitu. Terus juga pakaiannya itu kalau di IPB itu kalau saat responsi itu kita diatur kalau misalnya lagi agama atau kuliah tanpa responsi wajib menggunakan hijab, kalau yang sehari-hari nggak pakai wajib pakai, terus pakai ciput sama pakai rok. Ya sih. Eh, apa- Apakah ada dampak dalam meningkatkan iman ya setiap mahasiswa dalam mengikuti metode pembelajaran yang diterapkan di ITB? Pastinya namanya manusia itu kan imannya fluktuatif banget, naik turun. Nah, dengan adanya kita kayak responsi ke masjid, terus kayak sebelum responsi itu sama katik itu, kita pastinya ada juga namanya dengerin ceramah dulu dari ustadznya. Nah, hal-hal kayak itu kan memanggil iman kita untuk lebih naik lagi kan. Karena setelah kita dengerin ustadznya pembukaan untuk ceramah sekilas, baru kita dilanjut sama kakak asistensinya yang mengimplementasikan materi-materi Islam yang udah kita belajar di kuliah gitu. Dan kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya menurut aku sendiri responsi agama tuh berfungsi, maksudnya bukan cuman apa namanya formalitas buat SKS atau misalnya buat nilai doang, cuman yang namanya perkuliahan itu kan pergaulannya bermacam-macam, anak-anaknya juga bermacam-macam. Kalau misalnya aku pribadi aku sering ngomong kalau misalnya nggak ada responsi mungkin pergaulannya udah kemana-mana gitu loh, apalagi kan IPB sering disebut Institut Pesantren Bogor ya, cuman pesantren-pesantrennya juga pasti ada aja gitu kayak masa-masa kita pengen nakal, masa-masa kita pengen bebas gitu kan. Nah, cuman adanya responsi PA itu bikin kita jadi ngeh kalau misalnya iya kayak misal dosa itu penting, dosa itu sebesar apa, semenakutkan apa gitu hukuman-hukumannya. Jadi kayak yang kayak gitu tuh bikin pondasi kita kuat gitu, apalagi kita dapetnya kebetulan di semester 1, ada yang dapetnya nanti di semester 2. Cuman aku sendiri bersyukur dapat di semester 1 karena itu jadi pondasi kita nanti ke depannya semester 2 sampai semester akhir tuh kayak di sini gitu. Karena kalau nggak dapet mungkin kita udah kemana-mana ya guys gitu. Jalan bebas ya? Iya. Iya, bisa jadi. Sebenarnya Oh iya. karena iman manusia tuh bisa naik dan turun, jadi kalau kita nggak ikut kayak contoh pengajian untuk dipanggil imannya mungkin akan jauh lebih turun. Lebih ke biasa aja ninggalin Iya. salat, biasa aja nggak ngaji gitu. Mungkin Itu kita udah- pergaulan bebas itu karena emang lingkungan IPB tuh jujur strict banget. Kalau misalnya ada yang kelihatan kayak berdua atau itu pasti ditegur. Cuman kalau misalnya contoh tadinya aku pakai kerudung, ngeliat yang nggak pakai kerudung kan seneng ya lihatnya, kayak aku juga pengen buka kerudung gitu. Cuma karena ada respons itu pondasi kita Terpanggil dikuatin lagi, gitu. Salah satu hal kecilnya kayak misalkan kalau responsial kan wajib pakai rok. Sedangkan kan kita sebagai mahasiswa itu males banget pakai rok. Jadi itu tuh salah satu hal yang kita terpaksa tapi itu menjadi hal yang baik buat kita juga gitu. Jadi nggak buat kita biasa lama-lama. Ya, buat mahasiswa yang biasa
biasanya kuliah nggak pakai kerudung, terus sesi responsi kan wajib buat pakai kerudung. Dan gak aneh juga gitu, kayak mungkin kita ngeliatnya orang pakai rok aneh, cuman karena di IPB ini ada responsi jadi nggak aneh gitu. Jadi Iya. kayak normal things. Kadang bahkan pakai gamis juga nggak masalah. Udah, sebelumnya makasih udah bisa udah mau membantu aku, terus makasih juga udah mau diwawancari sama aku. Ya udah, makasih Kak. Maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Iya. Semangat ya. Iya.